Cukup ya lagunya ya. Cek 1 2 3 dari 9 siswa yang sudah hadir pada malam hari ini bisa dengar suara saya dengan jelas. Oke, gimana layarnya bisa terlihat dengan baik? Baik. Kalau gitu kita mulai saja ya, daripada nanti nunggu lama-lama karena waktu kita sangat terbatas pada malam hari ini, hanya 1 jam pelajaran, itu berarti cuma 40 menit dan ini sudah terpotong 40 menit, 10 menit. Untuk itu saya akan coba untuk mulai kelas kita pada malam hari ini. Akan saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Ini kelas yang paling ramai menurut saya. Selamat berjumpa lagi dengan saya setelah pertemuan terakhir kemarin hari Jumat ya, di pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Kemarin kita sudah juga membicarakan atau membahas tentang soal-soal ujian tengah semester dan sekalian bonus untuk bocoran UAS. Dan kabar gembira buat teman-teman sekalian pada malam hari ini juga, saya sudah menyiapkan 10 soal bocoran untuk malam hari ini. Mudah-mudahan waktunya cukup, kalau tidak ya secukupnya. Jadi mohon diperhatikan. Jadi ada 10 soal bocoran yang sengaja saya acak dan tidak tidak urut. Jadi nanti soalnya sama persis yang akan saya keluarkan di ujian akhir sekolah nanti, cuman tidak urut ya. Jadi sengaja saya acak, tidak sama nomornya tetapi sama soalnya, isinya ya. Tapi sama ketentuannya ya, peraturan untuk kelas pada malam hari ini. Jadi nanti kalian respon, berikan feedback pada saya ketika saya membacakan soalnya, nanti kalian jawab. Jadi istilahnya walaupun bocoran saya sudah tahu juga teman-teman sekalian jawabnya sebatas apa, sebatas mana gitu ya. Nah, sesuai dengan request dari teman-teman sekalian, bahwa kemarin ketika saya uploadkan materinya dalam bentuk PDF atau dokumen file Word gitu tidak bisa lihat, di sini sudah saya convert ke PowerPoint. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi teman-teman yang baik menggunakan handphone atau tablet itu tidak bisa lihat karena ini PowerPoint ya. Jadi biasanya bisa terlihat tanpa kendala gitu. Jadi ya jika teman-teman sekalian masih ketemu kendala tidak bisa lihat PowerPoint-nya atau layar monitor yang saya sampaikan di sini, berarti ya banyak-banyak doa ya. Nggak apa-apa, nanti bisa dilihat lagi rekamannya untuk kelas pada malam hari ini. Oke, untuk itu teman-teman sekalian, mari kita buka kelas kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing supaya perjalanan belajar kita pada malam hari ini bisa diberikan barokah, manfaat, dan bisa diberikan kemudahan hingga akhir nanti. Untuk itu berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik. Sebenarnya teman-teman sekalian, malam hari ini kita memasuki pertemuan ke-15. Itu artinya sebenarnya sudah selesai sih dari pertemuan kemarin, pertemuan ke-14. Cuman saya tadi komunikasi dengan pihak akademik bahwa gimana nih, diakhiri atau diteruskan. Karena memang dari rencana kan cuma 14 kali pertemuan dan saya tidak pernah kosong untuk kelas ini. Dan tepat minggu kemarin kita sudah selesai 14 kali pertemuan. Ternyata dari Pak Fahri minta, oke, dilanjutkan saja Mas, mungkin bisa diisi dengan review materi-materi yang sudah disampaikan supaya teman-teman bisa lebih siap untuk menghadapi ujian akhir semester. Ya, oke, saya siapkan soal-soalnya, kemudian nanti teman-teman sekalian bisa langsung jawab ya soalnya ya. Untuk itu kita akan awali. Di sini saya sudah persiapkan soalnya ada 10 ya, sudah saya prediksikan bisa cukup ya selama 40 menit, tapi saya kira mungkin hanya kebahas 6 kali ya, 5 atau 6 soal ya, tapi ya nggak tahu, tergantung kecepatan kalian membahas ya, kecepatan kalian untuk menangkap isi soal dan menjawabnya. Kalian masih bisa buka internet atau buka buku, bertanya dengan teman-teman sekitarnya gitu ya untuk menjawab soal ini, karena ini tahap review latihan ya, bukan ujian
nasional. Untuk itu langsung saja saya akan awali dengan soal nomor 1. Di soal sosiologi ini ya. Soalnya cukup panjang. Nomor 1. Bisa kalian baca sendiri atau bisa kalian simak dengan saya yang membacakan bagi teman-teman sekalian yang tidak bisa lihat layar monitor. Untuk itu silahkan diperhatikan. Begini bunyinya untuk soal nomor 1. Seorang pemuda terpelajar dari kalangan rakyat biasa menikah dengan putri seorang hartawan. Pemuda tersebut kemudian menempati status sosial yang setara dengan istrinya, ya, sebagai seorang putri. Berarti dia menjadi seorang pangeran ya. Nah, saluran yang digunakan untuk mobilitas sosial seperti itu adalah apakah A. pendidikan dasar, apakah B. partai politik, apakah C. lembaga keagamaan, apakah D. perkawinan dan pendidikan, apakah E. organisasi ekonomi formal. Jadi kalau kalian ketemu kasus ada seorang pemuda terpelajar, ya, dia pinter gitu ya, dari kalangan rakyat biasa nih, dia bukan orang bangsawan, tetapi dia akhirnya menikah dengan seorang putri yang kaya raya, anak seorang bangsawan. Dan akhirnya dengan kejadian tersebut, seorang pemuda tersebut menempati status sosial yang sama dengan istrinya, mungkin bisa menjadi raja atau bisa menjadi pangeran ya. Nah, saluran yang digunakan untuk mobilitas atau perpindahan kedudukan seorang pemuda tersebut adalah apakah A. pendidikan dasar, apakah B. partai politik, apakah C. lembaga keagamaan, apakah D. perkawinan dan pendidikan, apakah E. organisasi ekonomi secara formal. Kira-kira yang mana jawabannya? Gampang atau susah nih nomor 1? Silahkan kalau misalnya ada yang masih mau mengganti jawabannya. Susah nggak soalnya? Mbak Leoza nggak ada yang jawabannya X ya, cuman A, B, C, D, dan E. X itu golput ya. Nggak boleh jawab golput ya, harus jawab ya soalnya ya. Ya, emang kenapa? Apa yang terjadi dengan handphone, tablet, atau laptopnya, atau komputernya? Kok nggak bisa ngetik? Kan tinggal pencet aja. Oh, HP-nya error. Kalau C itu berarti apa nih? Kalau C lagi. Kalau X itu berarti jawabannya apa nih? A deketan, D juga deket, C juga deket, E juga deket, B yang jauh. Kira-kira kalau X apa dong? Oke, saya tunggu ya Mbak Leoza ya. Nah itu dia, nanti kalau jawabnya X, kalau pas soal online ya nggak bisa kebaca ininya jawabannya, nanti di komputer saya akan error gitu tulisannya. Ngeles itu namanya. Sudah mantap jawabannya yang mana? Kira-kira jika ada soal seorang pemuda terpelajar dari kalangan rakyat biasa menikah dengan putri seorang hartawan, kemudian pemuda tersebut menempati status sosial yang setara dengan istrinya, saluran yang digunakan untuk mobilisasi atau mobilitas sosial yang dilakukan oleh pemuda tersebut adalah, jawaban yang benar adalah, di situ sudah ada kata kuncinya ya, terpelajar dengan menikah. Jadi jawaban yang benar adalah ini dia. Ya, jawaban yang benar adalah perkawinan dan pendidikan. Jadi ada yang salah tadi? Atau benar semua? Kayaknya nggak ada yang salah ya. Nah, minta $100 ya. Ditabung. $100-nya nanti bisa dialokasikan atau bisa diajukan proposalnya ke Pak Bambang atau ke Mas Farih. Mereka yang banyak duitnya. Ini Pak, ini kata Pak Arik, ini jawabannya benar, dapat 100 NT ya, ditabung, katanya suruh nagihnya ke Pak Bambang sama Pak Farih gitu. Nggak apa-apa.
Itu ya, tadi kata kuncinya adalah terpelajar dan menikah. Jadi ketika terpelajar, seorang tersebut, pemuda tersebut, otomatis dia memiliki jalur pendidikan untuk memikat hati seorang putri raja tadi, sehingga kenapa dia suka pada pemuda tersebut, karena salah satunya mungkin dengan apa namanya, dengan kepintarannya, kecerdasannya, dengan pendidikannya ya, sehingga mau menikah dengan pemuda tersebut, walaupun pada kenyataannya si pemuda tersebut tidak dari kalangan bangsawan atau hartawan yang banyak duitnya gitu. Dan kemudian akhirnya mereka menikah, mendapat kedudukan, jadi otomatis saluran yang digunakan oleh pemuda tersebut untuk mencapai status yang berubah, misalnya jadi pangeran atau raja karena menikah dengan putri tersebut, adalah jalur perkawinan dan jalur pendidikan. Oke, Mbak Ika mengalami kendala putus-putus suaranya. Bagi yang lainnya gimana? Bisa dengar suara dengan jelas atau sama dengan Mbak Ika putus-putus? Gimana dengan yang lainnya? Bisa dengar suara saya dengan jelas atau sama seperti Mbak Ika, terdengar putus-putus? Gimana? Suara saya bisa terdengar dengan jelas atau sama seperti Mbak Ika putus-putus? Sekarang gimana? Sekarang gimana? Cek 1, 2, 3. Tuh Mbak Fenty jelas suaranya. Yang lain gimana? Sekarang jelas ya? Oke, kalau gitu kita lanjutkan kembali kalau jelas ya. Ini sudah tinggal 18 menit lagi. Baik, saya akan lanjutkan di soal nomor 2. Ini masih berkaitan dengan soal sosiologi ya. Ya iyalah, karena pelajarannya sosiologi ya. Nomor 2 soalnya bunyinya seperti ini. Masyarakat yang mengakui perbedaan dan keragaman budaya tetapi tidak mengekang kelompok lain disebut masyarakat apa? Apakah A. pluralis, apakah B. berbudaya, apakah C. masyarakat yang multicultural, ataukah D. masyarakat inklusif, apakah E. masyarakat modern? Saya ulangi lagi. Masyarakat yang mengakui perbedaan dan keragaman budaya tetapi tidak mengekang kelompok lain disebut masyarakat apa? Apakah A. pluralis, apakah B. berbudaya, apakah C. multikultural, apakah D. inklusif, apakah E. modern? Kalian masih boleh buka buku ya, atau browsing. Ya, kelihatan lagi usek-usek buku atau lagi tanya temennya ini, karena belum banyak yang jawab soalnya. Baik, saya tunggu ya. Gak usah tergesa-gesa lah, yang penting kalian bener dan siap untuk ujian gitu saja. Dia bilang Tiabo. Kasian. Tiabo ah. 不知道啦。你可以看书。
你可以问你的朋友啦。Bahasa Cina saya sudah pudar nih kayaknya, lupa semua. Yuk, yang mana kira-kira jawabannya? Saya barusan lihat Pak Dery nggak bisa masuk lagi ya. Kasihan bener ya, utangnya ada 4 ya dia. 160 menit katanya, buset. Yuk, kira-kira jawabannya yang mana? Masyarakat yang mengakui perbedaan keragaman budaya tetapi tidak mengekang kelompok lain disebut masyarakat apa? Apakah pluralis? Apakah B berbudaya? Apakah C multikultural? Apakah D inklusif? Apakah E modern? Banyak disumpahin biar ndak ngasih tugas lagi. Iya, saya sering lihat ini apa postingan tugasnya banyak ya Pak Dery ya. Ya itu kan mungkin buat kalian supaya lebih ini lebih apa namanya lebih banyak belajarnya gitu. Tapi kalau Pak Arik malah nggak pernah ngasih tugas, malah banyak ngasih bocoran ya kan? Gimana tuh? Kalau saya paham kok kalian banyak kerjaannya, waktunya sempit, jadi ya sekolah ini gimana ya santai tapi serius sih menurut saya. Jadi saya tuh targetnya nggak muluk-muluk. Yang penting kalian paham apa yang saya sampaikan, walaupun saya berusaha untuk menggunakan bahasa-bahasa yang apa namanya bisa ditangkap oleh kalian gitu ya. Kadang-kadang ada dalam buku itu bahasanya kok susah-susah ya. Ini bagaimana caranya untuk bisa ditangkap apa namanya oleh teman-teman sekalian. Lembur sampai jam 3 pagi. Oke. Oke. Ya, intermezzo saja ya malah ini menggunjing Pak Dery. Nanti kupingnya nganging-nganging loh dia nanti. Kayak ke sumbat sama lebah. Yuk, ayo fokus sama ini soalnya. Ini baru 2 loh soalnya ya, bocorannya 2 loh baruan. Dan kelasnya udah mau selesai. Baik, nomor 2 jawaban yang benar ketika ada soal masyarakat yang mengakui perbedaan dan keragaman budaya tetapi tidak mengekang kelompok lain disebut masyarakat. Ini dia jawabannya. Apakah benar kalian? Jawabannya adalah multikultural. Saya tadi tidak ada yang melihat jawabannya B ya. Multikultural ya. Ya, sorry C, kok B lagi? C, multikultural. Ya. Jadi, ketika ada masyarakat yang dia menjunjung tinggi perbedaan budaya, kemudian tetapi dia tidak mengekang, jadi orang lain kamu boleh mengikuti budaya itu, kamu boleh menghargai budaya itu, tapi tidak langsung apa namanya ya memaksa oh budayamu tuh jelek gitu, kamu harus ikut budaya saya, tidak seperti itu. Itu namanya masyarakat multikultural.
kultural. Multi itu banyak, kultural itu budaya. Jadi multikultural itu adalah masyarakat-masyarakat yang berbeda-beda kebudayaan, yang banyak kebudayaannya bersatu, mereka bisa berkelompok tetapi tidak saling mengekang, ya. D tadi apa? Modern. Nah, modern ini dia lebih mengekang, Mbak. Jadi kalau modern itu justru malah dia tidak tidak menganggap lagi budaya itu ada. Jadi biasanya kalau masyarakat yang modern itu ya dia sudah hidup sendiri-sendiri, kayak orang-orang yang dari kota, dia tidak lagi mengconsider atau tidak lagi memperhatikan bahwa budaya itu penting dan sebagainya. Mereka ya hidupnya sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya barat seperti itu, ya. Jadi yang benar adalah multikultural. Oke, nomor 3. Jumlah orang yang memiliki solidaritas berdasarkan nilai bersama serta memiliki kewajiban moral untuk menjalankan peran yang diharapkan disebut apa? Apakah A. kelompok sosial, B. paguyuban, C. patembayan, D. perkumpulan, ataukah E. kelompok primer? Jadi orang-orang yang dia solid, ya, memiliki kesadaran untuk berkumpul bareng-bareng, mereka punya nilai, punya tujuan, visi misi, serta memiliki kewajiban moral untuk menjalankan peran yang diharapkan disebut apa? Apakah kelompok sosial, paguyuban, patembayan, perkumpulan, atau kelompok primer? Jadi di situ kalau Pak Kepala Desa ya fungsinya jadi Pak Kepala Desa. Kalau adanya Pak Guru ya fungsinya menjadi Pak Guru. Ada orang yang di situ menjabat sebagai kiai atau sesepuh, ya dia menjalankan peran sebagai sesepuh. Apabila nanti ada yang memiliki masalah, ya, memiliki problem gitu ya, atau masalah, ya, tadi bisa ke Pak Kiai tadi untuk minta solusi dan sebagainya. Nah, ini apa kira-kira? Jadi orang-orang yang hidup berbarengan, memiliki solidaritas, toleransi, memiliki nilai-nilai bersama, serta memiliki kewajiban moral untuk menjalankan peran yang diharapkan. Namanya adalah apa? Apakah A. kelompok sosial, B. paguyuban, C. patembayan, D. perkumpulan, atau E. kelompok primer? Ini kayaknya baru kemarin kok saya jelaskan tentang paguyuban, patembayan, kelompok sosial, ya, perkumpulan, kelompok primer, sebagainya. Nanti kalian buka-buka lagi deh itu pengertiannya apa aja. Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 ini adalah ketika ada orang-orang yang berkumpul memiliki solidaritas, nilainya sama, kemudian dia juga memiliki kewajiban moral untuk mengemban tugasnya sesuai dengan peran-peran yang ada di dalam masyarakat tersebut. Namanya apa? Ini dia jawabannya. Tara, kelompok sosial atau A. Ya, jadi yang jawab A dapat 100 NT lagi, ya. Yang jawab selain A dapat 0 NT. Ya, itu. Kemudian tadi untuk patembayan, paguyuban, kemudian kelompok itu silahkan kalian baca-baca lagi, ya. Saya masih fresh sekali kemarin, silahkan kalian buka buku lagi. Kalau untuk dijelaskan lagi sama aja saya ngulang lagi dong. Saya akan mandirikan kalian, ya, berikan tugas untuk membaca, tidak dikumpulkan, ya. Tugas untuk membaca kembali apa itu patembayan sehingga kalian bisa paham. Dan saya rasa kalian juga sudah siap lah. Ini tadi soal seperti itu kan sudah bisa menebak atau bisa menjawab dengan itu merupakan istilah kelompok sosial gitu. Saya rasa untuk istilah-istilah yang lain, patembayan, paguyuban, itu kalian sudah paham. Kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya lagi, soal selanjutnya. Oke, nomor 4 adalah kelompok yang terbentuk karena persamaan jenis kelamin merupakan kriteria hubungan antara kelompok berdasarkan apa? Apakah A. fisiologis, B. ekonomi, C. kebudayaan, D. perilaku, atau E. norma?
Jadi ada tuh kelompok-kelompok yang dia terbentuk karena persamaan jenis kelamin. Jadi kelompoknya gengnya geng cewek-cewek aja, gengnya geng cowok-cowok aja, gitu. Gengnya geng-geng bencong-bencong aja gitu misalnya gitu. Nah, itu kira-kira kelompok yang didasarkan atas hubungan apa? Apakah A fisiologis, B ekonomis, kemudian C kebudayaan, D perilaku, ataukah E norma? Mana kira-kira jawabannya benar? Kata kuncinya adalah jenis kelamin. Kalau dilihat dari jenis kelamin itu mengacunya ke arah mana? Apakah fisiologis, apakah ekonomi, kebudayaan, perilaku, atau norma? Jenis kelamin. Tentu saja kalau dilihat dari kata kuncinya jenis kelamin itu akan mengarah ke jawaban fisiologis. Jadi jawabannya benar adalah A, fisik ya. Fisiologis itu adalah fungsi-fungsi yang dijalankan oleh tubuh kita kalau dari pengertian kedokteran ya. Jadi tangan, misalnya paru-paru gunanya untuk apa? Fisiologisnya fungsinya untuk bernafas, jantung fungsinya untuk memompa darah, itu adalah fisik. Sedemikian pula dengan jenis kelamin tadi. Jadi itu berdasarkan fisiologi. Satu lagi ya, nomor 5. Karena waktunya tinggal 4 menit. Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat dan budaya yang beragam. Faktor-faktor yang menyebabkan keragaman tersebut adalah apa? Apakah A, keadaan geografis, B, sistem mata pencaharian orang-orang Indonesia, apakah C, nilai dan norma, apakah D, ilmu pengetahuan, apakah E, sistem kepercayaan. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan kenapa Indonesia ini memiliki masyarakat yang berbeda-beda, budayanya juga beragam ya. Itu apa faktornya? Apakah keadaan geografis, apakah sistem mata pencaharian, apakah nilai dan norma, apakah ilmu pengetahuan, apakah sistem kepercayaan? A, B, C, D, atau E? Nah, nih sudah kelihatan jawabannya beragam. Ada yang ngisi A, ada yang ngisi C, ada yang ngisi E. Kira yang mana jawabannya? Jawaban yang benar, aduh saya kayaknya perlu saya cepatkan lagi, tinggal 2 menit ini. Jadi 5 saja ya. Besok dilanjutkan 5 lagi ya, lumayan 5 itu sudah nilainya sudah tinggi lah. Yang benar, kenapa Indonesia itu merupakan negara yang memiliki masyarakat dan budaya yang beragam, itu salah satu faktor yang mempengaruhi adalah ini dia. Keadaan geografis ya. Keadaan geografis itu yang menyebabkan bahwa masyarakat di Indonesia itu memiliki budaya keragaman masyarakat yang berbeda-beda. Ya, itu bonus bagi 19 siswa yang hadir pada malam hari ini. Ada 5 jawaban free buat kalian cuma-cuma. Dan saya kira tidak saya berikan bocoran pun, kalian juga sudah siap untuk melaksanakan ujian akhir ya. Jadi ini sekedar bonus untuk review saja supaya teman-teman sekalian tambah semangat belajarnya, tidak terkekang ya, tidak terpaksa gitu ya. Tidak terpaksa dan dengan pelajaran yang fun begini atau yang ya simpel-simpel saja, tetapi teman-teman sekalian bisa lebih interest atau lebih tertarik belajar lagi gitu untuk menambah wawasan. Untuk itu teman-teman sekalian, baik kita tutup saja pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Kita akan ketemu lagi di hari Hari Jumat ya, di pelajaran bahasa Indonesia PKN. Saya akan
berikan lagi kejutan-kejutannya, mungkin bocoran atau malah soal yang lain gitu ya. Kayaknya suka kalau kalian diberikan bocoran ya. Untuk itu, saya akhiri. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan kesempatan dan umur panjang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.